Neraca perdagangan luar negeri Indonesia pada 2021 mencatat surplus tertinggi sepanjang sejarah. Batu bara, produk CPO kelapa sawit, dan besi baja merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Sementara di dalam negeri, tingkat inflasi pada 2021 mencapai 1,87%. Dan untuk menekan tingkat inflasi domestik dari kategori volatile food, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng kemasan sebesar setara Rp14.000 per liternya. Dalam paparannya pada Selasa petang, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, neraca perdagangan Indonesia selama periode 2021 mencatatkan surplus sebesar 35,4 miliar dolar. Angka tersebut merupakan rekor surplus tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sepanjang 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai hampir 232 miliar dolar Amerika, sedangkan impor sekitar 196 miliar dolar Amerika. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai ekspor dan impor mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Sedangkan Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua, namun memberi surplus terbesar bagi Indonesia dengan nilai lebih dari 14 miliar dolar. Komoditas batubara, produk kelapa sawit, besi baja, serta barang elektrik dan elektronik merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Nilai ekspor dan surplus yang tinggi berpengaruh pada kestabilan nilai tukar rupiah dan peningkatan pajak. Yang membanggakan Bapak dan Ibu adalah besi baja kita masuk ke level ketiga, pertumbuhannya 92,88%, dari 10,86 miliar menjadi 20,95 miliar dolar, dengan 61% ekspornya adalah ke Cina. Jadi artinya Bapak dan Ibu, dengan kita bisa mengekspor ke Cina, di mana Cina terkenal sebagai produser termurah untuk barang-barang industri di dunia, artinya kita bisa menjual kepada siapa saja. Juga ingin menggarisbawahi bahwa kendaraan bermotor dan suku cadangnya, kita menjadi the Detroit of Asia, pertumbuhannya 30,84% dibandingkan tahun 2020, mencapai 8,64 miliar. Pada 2022, Indonesia akan melanjutkan perjanjian dagang dengan negara lain, di antaranya Uni Emirat Arab, Bangladesh, Tunisia, Turki, Iran, maupun Uni Eropa. Sementara itu, sejumlah hal dinilai dapat menjadi hambatan ekspor Indonesia di 2022, di antaranya ancaman krisis energi dan tingginya biaya logistik. Kuncinya juga adalah mengenai yang namanya logistik, high logistic cost yang ada pada saat ini. Dan ini memang harus ada perencanaan jangka pendek dan menengah dan akhirnya panjang bagaimana kita ini. Jadi kita harus mulai memikirkan mengenai Indonesia Incorporated secara bersama, misalnya sebagai contoh, kalau dulu kita setelah menganalisa kontainer yang masuk dan keluar, dan sekarang ini adalah bagaimana kebersamaan kita untuk ekspor nanti, kalau bisa kita lakukan secara bersama, supaya cost of logistiknya itu bisa lebih rendah. Jadi ada hal yang bisa kita berkompetisi, ada hal yang di mana kita bisa bersama-sama. Di sisi lain, untuk kondisi di dalam negeri, tingkat inflasi secara keseluruhan sepanjang 2021 mencapai 1,87%. Inflasi volatile food yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas telur, daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, dan daging sapi yang terjadi pada periode puasa, lebaran, dan Nataru mencapai 3,2%. Inflasi volatile food memiliki andil 0,52% terhadap inflasi total di 2021. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Muhammad Iksan menilai inflasi 2021 yang rendah disebabkan oleh permintaan yang masih rendah serta keberhasilan pengendalian volatile food. Pemenuhan pasokan barang merupakan salah satu langkah menekan inflasi domestik. Yang volatile food itu yang terendah selama 4 tahun sebelum terakhir. Nah, sebelum tahun 2018 malah sekitar 7%. Kita sudah berhasil menekan sejak tahun 2018 ke arah 3-4%. Ini merupakan achievement. Nggak gampang untuk merubah volatile food. Memodelkan aja susahnya minta ampun. Nah, kuncinya di sini tentu di produksi harus dijaga. Yang kedua adalah dari sisi supply chain. Nah, supply yang bagian PR-nya Pak Menteri Perdagangan kan jaga supply chain ya.
jadi supply chain-nya supaya di dalam negerinya ada, begitu di dalam negeri nggak ada, ya buka keran impor supaya stok yang ada di dalam negeri akan ada. Kenaikan harga minyak goreng saat ini merupakan salah satu penyebab peningkatan inflasi volatile food Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14.000 per liter yang mulai diberlakukan pada Rabu 19 Januari. Melalui kebijakan ini, seluruh produk minyak goreng baik kemasan premium maupun sederhana dengan ukuran mulai dari 1 liter hingga jerigen 25 liter akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Kebijakan ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Sebagai awal pelaksanaannya, kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga ini akan dilakukan terlebih dahulu melalui retail modern yang menjadi anggota APRindo, Asosiasi Pedagang Retail Seluruh Indonesia. Kemudian untuk pasar tradisional akan diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penyesuaian. Saya ulangi, jadi mulai besok pada pukul 00.01, seluruh jaringan retail modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan, karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan. Sampai saat ini, 34 produsen minyak goreng telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kebijakan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.